nggak bisa, maksudnya untuk sanksinya, untuk efek jerahnya itu kurang mungkin Pak. Betul. Jadi betul. agar tidak diremehkan aturan itu harus konsisten. Harus konsisten, harus konsisten. Nah kalau sekarang karena tadi bahas Solo nih Pak, bahas supporter di Solo nih kan Bapak Suprapto ini itu ya Pak pendiri Pasopati Korwil Karanganyar. Boleh diceritain Pak, dulu join persupporteran di Solo itu Persis Solo atau apa dulu itu bagaimana Pak? Tahun berapa mungkin Pak? Jadi tahun 2000 ketika Pasopati berdiri, itu masih ada Pelita Solo nih. Pelita Solo dan teman-teman termasuk yang diperanasai oleh Pak Mal dan teman-teman membuat satu Pasopati, satu organisasi supporter waktu itu Pasopati. Pasukan supporter sejati ya Pak? Nah, jadi terus Aremania datang ke Solo dengan nyanyi-nyanyi, dengan apa band-bandnya, dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Kita semuanya bengong, lihat luar biasa indahnya waktu itu seperti itu. Kompaknya gitu ya Pak? Aremania, Pak Mayor manggil suku-suku waktu itu belum ada korwil. Jadi masih suku-suku. Ada berapa suku Pak dulu Pak? Tepatnya saya kurang begitu tahu, karena waktu itu saya hanya awal ikut rapat itu ya ketika mau membuat lagu-lagu itu. Waktu itu kemudian kita juga hadir di tempat Pak Mayor, saya usul beberapa lagu, juga gerakan-gerakan. Akhirnya setelah terbentuk kepengurusan waktu itu, bentuk pengurusan Pak Mayor sebagai presiden, saya menteri kreativitas dan juga beberapa teman-teman. Di situ terbentuk menteri-menteri, cuman waktu itu memang presiden tidak ada wakil presidennya waktu itu. Setelah itu pergantian, Pelita Solo meninggalkan Solo, ganti Persijatim Solo FC. Itu juga masih itu ada kedekatan yang luar biasa itu ketika dengan Persijatim Solo FC. Jadi supporter ini diberikan kepercayaan yang luar biasa, pandai dan lain sebagainya. Juga komunikasi dengan manajemen sangat baik sekali. Dan ketika itu Pak Mayor mengundurkan, sebelum itu kita usul ke Pak Mayor membuat usul apa Pak dulu ada ini Pak? Aturan main yang ada di organisasi. Karena waktu itu belum ada korwil, belum ada ini, hanya suku. Dan kami melihat ada beberapa hal yang memang harus diikat aturan seperti itu. Aturan karena ada ini kan yang diikat sebetulnya kan bukan hanya anggota, tetapi justru malah yang lebih diikat itu kan kepengurusannya. Nah, usul itu dan saya menjadi ketua tim pembuatan draft ADART ini kok ya Pak? Pasopati waktu itu. Setelah itu kita bahas di lab hukum UNS dan ada presiden BEM waktu itu Mas Pujiono, sekarang Profesor Puji menjadi dekan, pembantu dekan 1, sangat membantu kami dan kita bahas di sana beberapa kali. Akhirnya Pak Mayor dan kami sepakat ada aturan main dan dilaksanakan kongres. Kongres pertama ya Pak, itu tahun itu masih Pelita Solo itu. Masih Pelita Solo ya Pak, 2001. Kemudian Pak pertama terpilih Pak Mayor dan almarhum Mas Anwar Sanusi waktu itu menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi sampun ada wakilnya ya Pak. Kami dan teman-teman pembuat draft ADART ini memang saya sepakat. Saya berharap teman-teman memang tidak mencalonkan karena ADART yang membuat kita mosok awal itu sing nyalonke. Jadi kan tahu ya Pak ya. Betul. Tuntutan kita diterima saja sudah bagus banget. Kita sudah senang. Akhirnya sebelum kongres itu kita bentuk korwil-korwil karena itu mulai ya Pak, ada korwil-korwil Dan sebetulnya bukan hanya di Karanganyar kita muter seluruh Solo Raya ini bentuk korwil-korwil itu. Dan setelah di situ kongres pertama saya menjadi wakil apa Pak dulu Pak? Wakil Majelis Pasopati waktu itu. Ketua Majelis Pasopati pertamanya Mas Langgeng Jatmiko. Bapak jadi wakilnya dulu. Karena nanti kalau saya jadi ketuanya juga enggak juga nanti ini karena ada konflik. Setelah Pak Mayor mundur ada KLB kedua Pak? KLB pertama kali. Pertama lagi. Pak Satrio, almarhum Pak Satrio Hadinatoro menjadi presiden.
Wiranto menjadi wakil presiden dan seterusnya. Pembentukan Korwil itu sebelum kongres kita bentuk Korwil memang. Kalau di Karanganyar saya muter Mbak, waktu itu muter notah bal-balan, kasih undangan untuk rapat, join gitu ya Pak. Bentuk suku. Bentuk suku dulu. Bentuk suku kita kumpulkan, kita bentuk Korwil. Itu dulu Korwil anggotanya berapa Pak di Karanganyar untuk pertama kali ini kok? Kalau Korwil secara aturan main di ADART 10, minimal 10 suku. Satu suku minimal 15 orang. Minimal 15 orang. Dulu kalau yang sekarang dulu ada perubahan-perubahan setelah kongres saya kurang begitu tahu. Oh nggih. Nah Pak, mungkin kan teman-teman di sini pada bertanya ADART itu sebenarnya apa aja sih di dalamnya? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini kan mengatur organisasi ini, kapan kita memilih pemimpinnya, dan bagaimana mengelola organisasinya, terus job description-nya, presiden itu apa, dan di situ juga ada Majelis Pasopati. Harapan kami memang waktu itu Majelis Pasopati ini sebagai think tank-nya Pasopati. Pemikir-pemikirnya itu harusnya ada di Majelis Pasopati. Sehingga masukan-masukan apa, aturan main apa yang ada di Majelis Pasopati ini, sehingga Pasopati sebagai eksekutornya kan presiden dan wakil presiden beserta menteri-menterinya. Ini harusnya saling bersinergi. Tetapi kalau berjalan sendiri-sendiri juga saya kira nggak bisa ya Pak. Kan soalnya juga satu kesatuan harus ada komunikasi yang erat seperti itu ya Pak. Nah ini membahas kongres nih Pak. Kebetulan sekali besok tanggal 5 Maret nih kok ada pendaftaran Pak. Kan dulu Pak Suprapto pernah nyalon nih Pak. Kalau besok gimana Pak? Wah enggak ini ya, terlalu tua, nanti ada juga agak seperti teman-teman. Tapi paling tidak sebenarnya sebelum kongres ini paling tidak teman-teman Majelis Pasopati sudah mempersiapkan amandemen anggaran dasar anggaran rumah tangganya seperti apa, amandemennya gimana, terus juga memilih presiden dan wakil presiden, usulan-usulan dari Korwil biasanya. Itu Korwil juga harus mempersiapkan siapa sosok yang mau dicalonkan, tentunya seperti itu. Dan harapan kami juga manajemen dan pemerintah tidak intervensi di dalam pengusulan-pengusulan ini. Jadi karena murni apapun, gitu ya Pak. Kita pengennya ada bottom up di sana, usulan-usulan dari bawah, dan sebetulnya sudah kami sampaikan ke teman-teman tahun 2000 berapa ya? Dua kongres yang lalu ketika Mas Rio menjadi presiden itu sebetulnya di dalam kongres saya juga menyampaikan sebaiknya ke depan yang memilih bukan perwakilan dari Korwil, tetapi kepala-kepala suku ini berhak memilih presiden dan wakil presidennya, sehingga rasa memilikinya akan lebih besar. Nah ini kongres ini saya berharap kongres Pasopati ke-9 ini juga dikemas, ini jangan terlalu tergesa-gesa. Karena kalau terlalu tergesa-gesa itu nanti hasilnya juga tidak akan baik. Satu, tentang amandemen seperti apa. Kedua, tentang aturan siapa yang berhak memilih. Nah, kalau yang berhak memilih hanya Korwil, perwakilan Korwil, saya kira dengan era sekarang ini kurang begitu ini. Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga juga harus ada melihat perkembangan zaman yang ada. Jadi harus ada amandemen, siapa nanti pemilihnya. Nah ini kan saya juga belum tahu. Harapan kami memang tahun sekarang ini kepala-kepala suku ikut ya Pak ya, untuk memilih calon-calon presiden maupun wakil presiden. Jadi mungkin kalau lebih ke suku-sukuan itu lebih mendalam lagi Pak Niko. Jadi kan rasa memilikinya akan lebih tinggi. Karena suku ini nanti akan bicara teman-teman di internal suku, usulannya siapa, pandangannya siapa, dibawa ke Korwil, mungkin dirapatkan di Korwil, usulan Korwil seperti apa. Nah untuk memilihnya kan biarkan teman-teman para suku memilih. Ikut memilih seperti itu nggih Pak. Harapan kita nggih, tapi semuanya tergantung dari teman-teman panitia juga. Teman Pasopati dan panitia. Oh, nggih, siap. Dan harapan kami juga di Majelis Pasopati ini. Majelis Pasopati ini harus harus sudah mempersiapkan amandemen apa yang harus diamandemen. Kalau Majelis Pasopati ini tidak gerak juga saya kira karena think tanknya sebetulnya kan di situ. Aturan-aturan main yang membuat kan Majelis Pasopati. Intinya gitu ya Pak ya. Oh nggih. Nah Pak, kan nanti tanggal 18 nih Pak, rencananya Niko akan
terjadi pemilihan Pak. Ini kan tidak menutup kemungkinan di tahun lalu pun kan ada anak-anak muda juga yang mencalonkan Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Nggak masalah siapapun calonnya, kalau saya monggo silakan saja, tapi perlu digarisbawahi siapapun calon presiden Pasopati paling tidak satu punya integritas, kedua punya integritas, dan paling utama lagi tahu organisasi. Siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden kalau tidak punya pengalaman organisasi, tidak tahu organisasi, ini nanti juga seperti kemarin dan maupun tadi. Saya melihat kemarin koordinasi antara DPP dengan menteri-menterinya saja kurang baik. DPP dengan Korwil juga apalagi. Artinya untuk mengkoordinir ini dan tentunya harus punya pengalaman organisasi gitu nggih Pak nggih. Menjadi presiden Pasopati ini karena Pasopati ini organisasi besar, pengikutnya banyak juga. Sayangnya juga nanti presiden dan wakil presidennya tidak mengetahui, tidak tahu arah perjuangan Pasopati ini gimana. Seperti itu jadi harapannya ya Pak ya. Jadi siapapun calonnya yang penting dia itu punya integritas, nggih Pak nggih, tahu organisasi. Kemudian apalagi Pak tadi maaf? Ya calon dari internal. Nggih. Nah Pak, kalau untuk guyupnya sendiri Pak, sekarang menurut Bapak Pasopati seperti apa? Nah di situ sebetulnya ketika presiden bisa mengkoordinasi Korwil, menteri, suku, itu pasti akan bisa guyup. Ketika presidennya hanya mendahulukan egonya dan tidak mau mendengar, karena saat ini dia harus menjadi pemimpin itu harus banyak mendengar. Kalau pemimpin nggak mau mendengar, nggak tahu kebutuhan apa yang diperlukan juga dari anggotanya, seperti itu nggih Pak nggih. Oh nggih, siap. Jadi ini pokoknya yang terbaik untuk Pasopati ke depannya Pak ya. Harus ada perubahan juga ya Pak harus di Pasopati ya. Baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga perubahan pola pikir, pola kerja DPP Pasopati. Harus ada perubahan ya Pak. Nah Pak, ini move dari Pasopati nih Pak. Kan di Solo selain Pasopati ada banyak sekarang Pak elemen-elemen supporter seperti Garis Kerasan Bernyawa, sekarang ada Surakartans, ada juga yang lainnya mungkin Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Ya nggak apa-apa karena gimana ya, itu kan satu dinamika yang ada di Solo. Apapun ya seperti Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan ini merupakan satu kekayaan, kekayaan Solo paling tidak, dan ini kekayaan Persis Solo. Nah, bagaimana manajemen Persis Solo ini bisa memanage teman-teman ini juga bisa jangan banci-banciladan, jangan saling menganaktirikan, semuanya harus disamaratakan. Dan juga di dalam undang-undang itu juga diharapkan sebuah organisasi nantinya harus mempunyai KTA, artinya jangan sampai tiket yang diberikan kepada organisasi ini tidak sesuai dengan KTA-nya. Akhirnya nanti akan mendidik orang menjadi calo. Repot. Misalnya anggota saya 100. Saya ngeklaim saya minta 150. Yang 50 tak buang di mana? Oh iya, betul Pak ya. Jadi harus sesuai seperti itu. Dan supporter juga. Seperti itu nggih Pak. Nah, Pak mungkin kan ini bahas soal Persis juga Pak. Sekarang Persis dipimpin oleh anak-anak muda Bapak. Ada Mas Kaisang, Mas Kevin dan sebagainya. Pokoknya manajemen sekarang kan baru gitu. Menurut Bapak sendiri, Persis sekarang sama Persis yang dulu bagaimana Pak? Saya melihat ada perkembangan. Saya yakin anak-anak muda yang pegang Persis ini tahu bagaimana memanage sebuah perusahaan, karena Persis Solo ini kan sebetulnya juga satu perusahaan. Mereka juga punya pengalaman memanage keuangan perusahaan dan sepak bola ini. Saya yakin akan baik. Cuman memang apapun juga yang paling utama manajemen dengan supporter ini harus ada komunikasi dua arah. Jangan sampai ada satu miskom gitu, nggih Pak. Karena apapun supporter ini kan bayar dhewe gelem apa-apa, tapi tidak dihargai, tidak ini. Yang paling utama supporter itu mudah mendapatkan tiket, ini yang paling utama.
mudah mendapatkan tiket niku nggih Pak. Kalau kita jadi fan, jadi supporter yang dia akui oleh manajemen tetapi cari tiketnya susah. Repot juga. Oh nggih, betul. Karena yang menghidupi klub sebetulnya kan juga dari fans supporter ya. Pun kalau ada kayak sekarang Pak, kan Persis di home-nya nggak boleh ada supporter ya Pak. Soalnya kan sekarang pindah di Maguwo niku. Komentar Bapak soal itu bagaimana Pak? Nah ini nanti diregulasi ini PR Pak Erik juga, bagaimana karena ini kan perizinan. Betul. Tentunya yang bisa lobby kan Pak Erik sebagai ketua PSSI, bagaimana sepak bola ini bisa bergulir, ada penontonnya. Tanpa penonton saya yakin juga berbeda Pak. Manajemen dan manajemen tidak ada masukan, pemain juga motivasinya gitunya kurang ya Pak. Spiritnya juga kurang. Soalnya sepi gitu Pak. Nah, betul. Dan saya yakin juga sponsor pun juga akan rugi ketika tidak ada penonton yang ada di lapangan. Jadi ini juga PR ya Pak ya. PR Pak Erik juga. Dan harapan kita juga nah di Undang-Undang nomor 11 ini hak-hak supporter kan juga dilindungi oleh undang-undang. Hak-hak semacam apa nanti teman-teman harusnya memberikan satu masukan ke dalam pemerintah. Ini bukan hanya di sepak bola, kita bicara undang-undang tentang keolahragaan, semuanya supporter sepak bola, tapi supporter semua cabur ya Pak. Jadi kan pemerintah bisa tahu supporter juga bisa tahu maunya pemerintah seperti apa, seperti itu nggih Pak. Nah Bapak mungkin untuk terakhir Pak, harapan untuk sepak bola Indonesia yang paling utama saat ini nopo Bapak? Ya saya yakin kalau mafia-mafia, kalau pengurus PSSI-nya sportif, menjunjung sportivitas, punya integritas, saya yakin sepak bola Indonesia akan maju. Karena banyak talent-talent di Indonesia ini yang justru tidak masuk di timnas. Harusnya seperti itu, dan kami berharap, saya yakin dengan kepengurusan Pak Erick Thohir, jika Pak Erick Thohir ada keberanian dan konsisten tentunya memperbaiki PSSI, saya yakin talent-talent yang baik-baik akan bermunculan. Jadi sekarang sepak juga bola Indonesia pasti akan maju. Harus maju ya Pak? Harus maju. Ini mungkin walaupun masih ada banyak PR dan juga mungkin nggak bisa instan ya Pak ini ya, tetap butuh waktu ya. Tapi apapun kalau regulasinya PSSI ini yang harus segera di apa ya, paling tidak. Dan ini saya melihat eskonya ini juga ada 2 anak muda yang fresh, dan tentunya di situ nanti pasti akan juga mewarnai Mas Mehmet, Mas Muhammad dari Solo ya Pak ya, Pak Mehmet sama Mas siapa satunya Mas Eko kalau betul Bapak. Tentunya juga akan mewarnai di PSSI. Jadi bukan hanya orang lama, meskipun di Esko PSSI juga ada sorotan-sorotan tentang beberapa orang yang dulu sudah terlibat di PSSI yang dulu. Ini juga harus diawasi nih oleh Pak Erik. Jadi harus dibersihkan ya Pak. Betul. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang sepak bola hari ini. Semoga teman-teman pasti di sini dapat insight banyak banget dari Bapak Suprapto. Terima kasih nggih Bapak. Sehat selalu. Jangan kapan-kapan main-main di Jawa Pos Radar Solo Pak. Siap. Untuk sepak bola nomor 1 ya Pak ya. Nah, ini dia bincang-bincang bareng Pak Prapto Koting. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan terus saksikan Radar Solo TV. Persis Solo, sak Jose.